Audio Jungle. Muhammad SAW, sehingga kalau bayangin jangan salah-salah lagi bayanginnya. Sekarang ingin sampaikan kepadamu bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW sangat wangi. Nabi Muhammad wangi banget. Nabi Muhammad keringatnya wangi. Nabi Muhammad aroma nafasnya wangi. Karena idza takallama faka'anna al-miska yakhruju min fihi. Para sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad tuh kalau sedang berbicara seperti sedang menyembur-nyemburkan kasturi dari mulutnya, seperti menyemburkan misik. Wangi sekali. Bahkan jika tidak bersiwak sekalipun, segitunya Nabi Muhammad rajin bersiwak. Perhatian buat para umatnya yang mulutnya kalau nggak disikatin nggak wangi, yang giginya kalau nggak disikatin nggak wangi. Nah ini kita mesti rajin sikatan gigi. Kamu bukan Nabi Muhammad. Baginda kita Nabi besar Muhammad keringatnya sangat wangi. Karena idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Para sahabat meriwayatkan Nabi kalau duduk di satu majelis berhari-hari bau wanginya tersisa. Beliau kalau duduk di suatu tempat berhari-hari wanginya tersisa. Bahkan beliau sudah lama tidak ada di tempat tersebut. Nabi Muhammad idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kalau habis lewat di sebuah jalanan, orang ada yang tertinggal mau ikutan jalan sama Nabi, ketinggalan. Enggak tahu Nabi lewat yang mana, urifa min tibihi annahu qad marra fi. Cukup dengan mengendus jalanan, mereka akan tahu Nabi Muhammad habis lewat di jalan yang mana. Cari aja bau wangi, ikutin. Di sanalah Nabi Muhammad SAW telah lewat. Wangi luar biasa. Nabi pernah mengelus-elus kepala anak kecil. Jadi ada satu anak kecil, dia lagi di jalanan, poninya tuh lucu. Nabi Muhammad memain-mainkan poninya. Terus diusap sama Nabi Muhammad dan di gini nih. Diapain namanya? Ditiup, disembur. Gitulah ya. Bermain-main dengan anak tersebut. Sampai dengan anak itu berusia tua senantiasa tercium bau wangi dari ubun-ubun si anak tersebut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Sayyidah Salamah dalam satu riwayat Sulaim menceritakan bahwa dia pernah satu hari ada di rumahnya ketika Nabi Muhammad sedang istirahat siang. Di rumah tersebut istri Nabi Muhammad Salamah, dia bilang saya lewat wangi bener sih ini. Saya cium badan saya nggak wangi, saya cium horden nggak wangi, saya cium apapun di sekitar situ nggak wangi, sampai angin menerbangkan horden yang di sana di baliknya ada baginda Nabi besar Muhammad. Saya lihatin Nabi Muhammad sedang berkeringat. Dari sanalah aroma wanginya Nabi besar Muhammad. Dia bilang saya pun punya ide. Aha. Saya pergi ambil di lemari kain kecil, saya ambil botol kecil, saya pun perlahan kemudian mengusap keringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha sedikit-sedikit itu saya ambil keringatnya, saya masukkan ke dalam botol.
Nabi terbangun. Madza fa'alti ya Ummi Salamah? Kamu lagi ngapain Salamah? Ya Rasulullah, maafkan saya. Lagi lewat-lewat di sini keciuman bau wangi banget Rasul. Saya cari-cari ternyata yang wangi adalah keringatmu. Terus kamu ngapain? Biar wanginya bisa sering saya cium wahai Rasul. Saya ambil kain, saya pun berusaha memeras keringatmu wahai Rasul. Buat apa kata Nabi? Liutayyib bihi nafsi wa liutayyib bihi sibyan. Buat saya jadiin parfum saya Rasul. Buat saya wangi-wangiin anak-anak Rasul. Anak-anak kan kalau main suka bau matahari. Masya Allah. Ini bukan sunnah yang bisa dipraktekkan. Secinta apapun kamu sama suamimu, kalau dia lagi keringetan gak usah diperes keringetnya. Takutnya gak jadi parfum tapi jadi zat pemusnah. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ludahnya wangi teman-teman. Dan bukan hanya wangi, tapi juga punya sesuatu yang spesial. Apa itu? Katanya sahibul burdah, kam abra'at wasiban bilam sirahatahu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Berapa banyak ludah Nabi Muhammad mengobati orang yang sakit, berapa banyak sentuhan tangan Nabi Muhammad menyembuhkan orang yang sedang menderita penyakit. Salah satunya dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika suatu hari Sayyidina Ali mau dikasih bendera perang sama Nabi Muhammad di perang Khaybar, tapi Sayyidina Ali-nya lagi sakit mata. Kata Sayyidina Ali, saya dari sakitnya mata saya merah semuanya, dua mata nih, sampai saya memutuskan untuk enggak sholat subuh bersama dengan Nabi Muhammad. Sakit, panas, demam karena sakit mata, hampir-hampir kayak nggak bisa jalan gitu, matanya nggak bisa dibuka dari merahnya, dari sakitnya. Tapi Nabi memanggilnya, mana Ali? Datanglah Sayyidina Ali dengan susah payah karena dicari, dipanggil sama Nabi Muhammad. Bagaimana kabarmu wahai Ali? Asabanir ramad ya Rasulullah. Lagi sakit mata nih wahai Rasul, mohon maaf, maafkan saya. Nggak sholat subuh berjamaah tadi. Kesulitan buat jalan menuju masjid. Kata Nabi, ta'al, kemarilah. Nabi kemudian meludah di kedua tangannya, tapi nggak banyak-banyak ludahnya. Ini juga ada peringatan di bawah ini ya, kelihatan nggak nih? Mohon untuk tidak dipraktekkan. Ini khusus untuk baginda Nabi besar Muhammad. Kamu kalau anakmu sakit jangan minta dia untuk baringan. Mau ngapain mah? Mama mau ludahin. Apalagi kalau suami yang sakit, ayo mas tengkurep. Kamu mau ngapain? Kerjain yang dikerjain menabi. Kamu saya ludahin. Bahaya ini ya. Jadi ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, Nabi kemudian mengusap, kata Sayyidina Ali, Nabi kemudian meludah di kedua tangannya, usapnya ludah tersebut. Kemudian Nabi pun meletakkan kedua tangannya di kedua mataku. Sebentar tuh, sedetik, 2 detik, 3 detik, Nabi angkat tangannya, kata Sayyidina Ali, hilang semua penyakit mata saya, terang, sehat, demamnya hilang, semuanya hilang, kayak nggak pernah terjadi sesuatu kepadaku.
Masya Allah. Ludah Nabi besar Muhammad. Kita mau nyarinya di mana nih? Walaupun kita nggak bisa nyarinya sekarang, ludah Nabi, keringat Nabi juga. Saya pernah teman-teman pergi ke Masjidil Aqsa, ziarah Aqsa. Kemudian di malam terakhir saya di Aqsa, ditunjukin sama marbot yang udah hampir nutup masjidnya. Saya minta izin untuk masuk kembali karena saya mau sholat witir di masjid tersebut. Besoknya sebelum subuh saya udah berangkat umroh. Akhirnya dikasih masuk di masjid yang ada batu besar di dalamnya, tempat Nabi Muhammad Mi'raj ke langit itu ya. Itu bukan Masjid Aqsa, ada di seberang Masjidil Aqsa. Saya pun sholat di situ. Habis saya sholat, si marbot nyamperin. Dia bilang, "Ta'ali, ta'ali, inti araf til arabiyah." Dia bilang, "Kamu ngerti bahasa Arab?" Saya bilang, "Bolehlah." Dibandingin orang Jogja. Padahal orang Jogja juga banyak yang bisa bahasa Arab ya, maaf. Dia bilang, "Ta'ali ba'urawik." Dia bilang, "Sini, sini, saya mau tunjukin sama kamu sesuatu." Saya ikut sama beberapa orang teman yang memang masuk masjid waktu itu. Kami aja, udah orang semua udah keluar karena memang masjidnya udah lagi ditutup itu kan. Dia kemudian ada tunjukin satu lobang di batu tersebut, batu besar tempat mi'rajnya Nabi. Terus dia bilang, "Adkhili yadik," masukin tangan kamu ke lobang itu. Nah, saya kan curiga ya, kalau ada kalajengking, ular. Tapi saya liatin muka dia, terus muka teman-teman juga kayak yang bolehlah dicoba gitu. Akhirnya saya pun masukin tangan saya ke situ. Dia bilang, "Syammi yadik," cium tangan kamu. Saya cium, wangi banget. Saya jadi tahu, oh ini orang jualan minyak wangi. S3 marketing. Saya bilang, "Nih wangi enak banget sih. Di mana saya bisa dapetin minyak wangi ini?" Dia bilang, "Nggak tahu." Berarti bukan tukang jual minyak wangi nih. Saya bilang, "Terus ini wanginya wangi apa ini? Kok enak banget nih? Wangi apa? Apa yang ditaruh di lubang ini?" Terus dia bilang, "Nggak tahu. Dari sejak kecil kami udah tahu bahwa lubang ini selalu wangi. Kabarnya dulu waktu Nabi Muhammad berangkat Mi'raj, beberapa helai jenggot beliau jatuh ke lubang tersebut." Kebayang gak? 1400 tahun lalu beberapa helai jenggot beliau jatuh ke lubang tersebut. Sampai sekarang Allah masih menyisakan wanginya buat kita umatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, tapi sebisa apapun kita bisa cium sisa-sisa wanginya Nabi, tentu tidak sama dengan kalau kita benar-benar dapat mencium wanginya. Nabi Muhammad itu wangi bukan cuma di dunia. Nanti di hari akhirat, Nabi Muhammad tuh wanginya sampai bikin tanah yang sudah diinjak sama Nabi Muhammad, orang berebutan ingin mencium tanah tersebut. Al-kull yatamanna an yashum turabah. Kata guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, semua orang berharap ingin mencium tanah, mencium tempat yang sudah diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nih buat ngobatin kayak tadi Sayyidina Ali sakit mata bisa diusapin pakai ludah Nabi Muhammad kemudian jadi sembuh gitu ya. Nah, kita nih sekarang lagi kumpul-kumpul seperti ini, kita juga bisa nih natadawa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berobat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya kita baca sholawat. Namanya sholawatnya Tibbil Qulub, itu untuk pengobatan. Bacanya 8 kali salawat Tibbil Qulub,
kita niatkan, semoga Allah sembuhkan semua penyakit badan kita, Allah sembuhkan semua penyakit pikiran kita, Allah sembuhkan semua penyakit hati kita. Saya ulangi, hati yang sehat ngerti siapa yang seharusnya dia cinta. Mudah-mudahan Allah sehatkan hati kita biar ngerti bagaimana mencintai Nabi Muhammad. Semoga Allah sehatkan pikiran kita biar pikiran kita bisa selalu dekat, selalu membayangkan, selalu merasa dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan yang masih punya air, kita buka airnya, kita baca salawat tibil qulub 8 kali, kita niatkan natadawabih, kita niatkan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua tersembuhkan insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada baginda Nabi Muhammad tibbil qulub, dokter buat hati kami ya Allah. Dengan yang kau sembuhkan semua penyakit-penyakit hati kami, dari kesombongan, dari ujub, dari riya, dari sum'ah, dari kebencian, dari kecintaan berlebihan kepada dunia, dari cinta yang salah kepada seorang manusia. Semua yang mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan hati kita. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha. Allah jadikanlah Nabi Muhammad sebagai dokter yang mengobati semua badan kami. Dengan berkat Nabi Muhammad sembuhkan semua penyakit-penyakit kami ya Allah. Wa nuril absar, pandangan mata zahir kami, pandangan mata batin kami biar terang, selalu melihat kebenaran seterang siang. Kami minta ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sehatkanlah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات الفاتحة ابنة الشفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلوا على النبي.
Kana idza hajamana amrun alada ilan nabi. Kami kalau di medan peperangan sedang sangat berkecamuk mengerikan, kami semuanya berlindung, kami semuanya bersembunyi, kami semuanya kembali ke belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kuat tubuhnya, Nabi Muhammad kuat penglihatannya, Nabi Muhammad kuat suaranya, Nabi Muhammad kuat pendengarannya. Nabi Muhammad kuat suaranya. Pernah ada Sayyidina Abbas, paman Nabi kita Muhammad alaihissalam, lagi datang dari luar kota. Dia masuk ke gerbang kota Madinah, berkilometer teman-teman jauhnya dari masjid, beberapa kilometer jauhnya dari masjid, karena dia baru awal masuk gerbang kota Madinah. Nabi Muhammad lagi khutbah di masjid. Ketika beliau lagi khutbah di masjid, dan kita semuanya tahu masa itu belum ada mikrofon, belum ada sound system. Nabi Muhammad bicara dengan suaranya sendiri. Itu Nabi memang kalau khutbah itu orang yang di belakang mendengar setajam orang yang di depan. Jadi suara Nabi Muhammad tuh kenceng tapi juga nggak teriak. Nabi Muhammad sedang berbisik sekalipun tuas suaranya Nabi Muhammad itu memang kekhususan yang Allah berikan kepada beliau. Didengar sama yang di belakang tuh setajam orang mendengar di depan. Nabi Muhammad alaihissalam waktu itu sedang khutbah di masjid. Nabi waktu khutbah ada orang baru masuk masjid, dia diri aja gitu. Nabi Muhammad kemudian bilang, "Ya dakhilul majlis ijlis, ya dakhilud dar ijlis." Yang baru masuk duduk. Paman Nabi Muhammad baru masuk gerbang kota Madinah, dia dengar suara itu, "Ya dakhilud dar ijlis." Yang baru masuk duduk, dia langsung duduk. Nabi Muhammad nyuruh saya duduk nih, duduk dah. Tapi dia bingung nih kapan berdirinya ya. Sampai yang di dalam masjid tuh semuanya udah keluar, Nabi udah selesai khutbah, Nabi udah selesai sholat, Nabi Muhammad udah masuk rumahnya. Yang di masjid ini kan bubar nih, satu sampai ada seseorang di antara mereka mau pulang ke rumahnya lewatin Sayyidina Abbas lagi duduk di gerbang kota Madinah. Ya Rasulillah, paman Rasul, lebih lagi duduk ngapain? Tadi disuruh Nabi duduk. Tadi Nabi Muhammad bilang, "Ya dakhir dar ijlis." Yang baru masuk silakan duduk. Duduk dah saya. Saya juga bingung nih kapan suruh berdirinya nih. Dia bilang, "Oh, tadi tuh Nabi Muhammad lagi ngomong sama orang yang baru masuk masjid." Dari kuatnya suara baginda kita Nabi besar Muhammad. Teman-teman saudariku sekalian, kekuatan suara Nabi Muhammad bukan hanya saat beliau hidup di atas muka bumi, akan tetapi sekarang pun suara Nabi Muhammad tetap kuat beristighfar untuk kita umatnya. Dan kelak di hari akhirat nanti suara Nabi Muhammad pun akan tetap kuat ketika semua yang lain hanya berbisik. Ketika semua nabi-nabi hanya berkata, "Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi." La tasma'u illa hamsa, kata Allah. Di akhirat nanti itu ada waktunya, ada masanya di padang mahsyar, di mana yang terdengar hanyalah suara bisikan semata, hanyalah suara desisan semata. Kenapa bisa desisan? Sebab ternyata semua diam. Yang bicara hanya para nabi, yang bicara hanya para wali, yang bicara hanya para orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Mereka pun hanya berbisik dengan suara lirih berkata, "Rabbi salim nafsi, Rabbi 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 salim nafsi." Hingga yang kedengeran hanya suara mereka hanya berkata, "Ya Allah, selamatkan diri saya, selamatkan diri saya, selamatkan diri saya." Dengan nada ketakutan, suara mereka terdengar hanya suara desisan semata.
satu-satunya suara yang tetap kuat adalah suara bagindamu Nabi besar Muhammad, yang di padang mahsyar nanti berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Semoga Allah tetapkan kita selalu menjadi umat Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad kuat penglihatannya. Wa basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Katanya sahibul Maulid Ad-Dibai, penglihatan Nabi Muhammad menembus hingga sampai ke 7 lapis langit di atas. Penglihatan Nabi Muhammad tajam hingga menembus 7 lapis langit. Penglihatannya tajam sampai melihat ke akhirat. Penglihatannya tajam tanpa terbatas ruang, tanpa terbatas jarak, pun tanpa terbatas waktu. Karenanya jangan kamu kira bahwa Nabi Muhammad tidak melihatmu. Jangan kamu pikir bahwa Nabi Muhammad tak lagi melihat kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, i'malu, berbuatlah kalian di atas muka bumi, kerjakan barang baik wahai kalian semua umatku di atas muka bumi, berbuatlah kalian yang bagus-bagus di atas muka bumi, fasayarallahu amalakum, sungguhnya segala perbuatan kalian dilihat Allah wa rasuluh, dan dilihat oleh Rasulullah. Hadirmu di majelis ini, jangan kamu pikir Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Apapun yang kamu lakukan di majelis ini, jangan kamu pikir Nabi Muhammad tidak melihatnya. Nabi melihatmu. Pun saat kamu berbuat dosa kemarin-kemarin dulu itu, pun saat kamu berdua-duaan dengan yang bukan mahrammu itu, pun saat kamu mengambil yang bukan hakmu itu, semua dilihat oleh Nabi Muhammad. Itu sebabnya beliau berkata 1400 tahun yang lalu dalam hadis sahihnya, uridat alayya a'malukum, perbuatan kalian umatku semuanya aku lihat, semuanya aku tahu, semuanya dilaporkan padaku. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi, kalau aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku bersyukur kepada Allah memilikimu. Seperti seorang ibu yang bangga ketika anaknya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, pun demikian pula baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka wahai para istri, jadilah istri yang solehah, biar Nabi Muhammad bangga padamu. Wahai para ibu, sayangi anak-anakmu, ajarkan kebaikan kepada anakmu, biar Nabi Muhammad bangga padamu. Pun segenap anak, berbaktilah kepada orang tuamu agar Nabi Muhammad bangga padamu. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sedekah. Berbuat baiklah kepada siapapun. Saat seseorang berbuat jahat padamu, biarkan dia saja, kamu jangan. Kamu jangan. Sebab kamu sudah mengerti perbuatanmu diawasi oleh baginda Nabi. Sebab kamu faham Nabi Muhammad tahu semua perbuatanmu. Fa in wajadtu ghaira dzalik, jika aku dapati amal perbuatan kalian jelek, istaghfartu lakum rabbi,
aku akan berusaha beristighfar bagi kalian. Jangan bikin sedih hati Nabi. Jangan bikin sedih hati Nabi. Guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, cita-cita kalian seharusnya di atas muka bumi ini tafrih qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari di sisa umur yang tersisa kita buat Nabi Muhammad bangga pada kita. Mari di sisa umur yang tersisa mendekat setapak demi setapak kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupakan berbagai macam hal yang menyedihkan hatimu. Di sisa umur yang tersisa, jadikan di hadapanmu adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Kemudian kamu jalani setapak demi setapak kehidupannya, hingga saat ajal datang menjemputmu, kamu diperkenankan untuk berjumpa dengannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan Nabi Muhammad pendengarannya kuat tak terbatas. Wasam'uhu yasma'u sariral qalami. Pendengaran Nabi Muhammad mendengar hingga desisan pena para malaikat. Apakah raqibkah yang menulis ataukah atidkah yang sedang menulis? Nabi Muhammad bahkan mendengar desisan suara pena para malaikat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pendengarannya luas tak terbatas. Pendengarannya tak terhingga melampaui jarak, tempat, dan waktu. Bahkan pendengarannya mendengar sampai kepada saat kita memanggil-manggil namanya. Pendengarannya mendengar saat kita umatnya bahkan berbisik lirih memanggil namanya. Ketika kita dengan rasa rindu, dengan luap haru berbisik lirih, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ketika kita dengan suara yang bahkan sendu mendayu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Nabi Muhammad mendengarnya darimu sesuai janjinya dalam hadis Hasan rawahu Ahmad, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam padaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Tidaklah umatku mengucapkan salam padaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Ketika kita mengucap salam kepada baginda, baginda mendengarnya bahkan menjawab salam kita. Alhamdulillah, kita punya Nabi seindah-indah Nabi. Kita punya Nabi semulia-mulia Nabi. Kita punya Nabi sekuat-kuat Nabi. Alhamdulillah. Di hari ini Allah izinkan kita merasa semakin dekat dengannya. Kita akhiri majelis kita pada hari ini dengan kita sama-sama mengucap salam kepadanya. Ikuti sudah saya.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasakan bahwa beliau mendengar ucapan salam darimu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Mustafa. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Mudaththir. Assalamu alayka ya Muzammil. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Khudh biyadi daqat hilati adrikni ya Rasulullah ya Habiballah ya Safiyallah ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah. Lihatlah semua umatmu ini wahai Rasul. Pandanglah semuanya dengan pandangan syafaatmu. Lihatlah semuanya wahai Rasul. Lihatlah semuanya wahai Rasul. Pastikan kami dan seluruh keluarga kami ada di belakangmu. Ya Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, syafaatilah kami di dunia, di saat sakaratul maut, di kubur, hingga di mahsyar, hingga saat kami melewati jembatan Sirat. Syafaatilah semuanya wahai Rasul. Kami umatmu berbahagia memilikimu. Kami umatmu merasakan hati kami mencintaimu. Bukankah engkau telah berkata, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku muat, syafaatku menampung hingga untuk para pendosa besar dari umatku. Dosa kami telah begitu banyak ya Rasulullah. Akan tetapi bukankah syafaatmu lebih besar lagi dari semua itu? Mohonkanlah kepada Allah agar mengampuni segenap dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami dengan berkat Nabi Muhammad. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa kakak adik kami ya Allah. Ampuni dosa semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan pisahkan kami dari Nabi Muhammad. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan putuskan kami dari Nabi Muhammad. Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah.
Syafaatkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Apabila datang ajal menjelang kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyati uquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktub 'amali fil 'amali al-maqbulah, tawajjuhi fi التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشها منه الفيوضات الغامرة، توجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة، وعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين
وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول فاتحة بنت أن الله يقضي لنا جميع الحاجات. Silakan sebutkan hajat masing-masing. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.